Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan hasil analisis kami mengenai evaluasi saham di PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Nah, kelompok ini beranggotakan 4 orang, di antaranya saya, Farah Satistia Ramlan, lalu akan dibantu oleh rekan saya, ada Aprilia Merdiana, Winanjar Ekasari, dan juga Feki Nurul Yakin. Oke, sebelum masuk ke analisis, saya akan menjelaskan mengenai sejarah perusahaan, segmen bisnis, dan juga peristiwa penting. Untuk sejarah, PT Adaro Energi Indonesia ini berdiri pada tahun 1982 dan mulai beroperasi pada bulan Juli tahun 2005. Selain itu, PT Adaro Energi Indonesia melantai di BII tanggal 16 Juli tahun 2008. Lanjut masuk ke segmen bisnis. Untuk segmen bisnis, Adaro Energi Indonesia mempunyai beberapa segmen operasi, diantaranya Omni and Trading, Call Service, Logistik, dan lain-lain. Nah, dari data yang sudah diambil berdasarkan laporan keuangan konsolidasi PT Adaro Energi Indonesia, dari data segmen operasi tersebut, yang berkontribusi besar terhadap bisnis yaitu segmen operasi coal mining and trading, yaitu sebesar 81,69%. Lanjut masuk ke peristiwa penting. Nah, pada tanggal 3 Januari 2022, IPO anak perusahaan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk atau ADMR menambah modal sebesar 46.222.762 US dollar. Oke, selanjutnya di sini ada analisis ekonomi. Yang pertama ada dampak ekonomi global, yang kedua ada dampak ekonomi nasional. Dampak ekonomi global dari PT Adaro sebelum dan setelah pandemi, yaitu pada sebelum pandemi COVID-19, realisasi produksi batubara ini mencapai 7% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Lalu terjadi pemulihan ekonomi global setelah pandemi COVID-19, terjadi kelangkaan pasokan listrik dan batubara selama setahun terakhir. Adaro sendiri mencatat rekor posisi keuangan terbaik pada tahun 2021. Lalu, dampak ekonomi nasional tahun laporan 2020 sampai dengan 2021 dikenakan tarif pajak sebesar 22%. Kebijakan fiskal 2019, tarif pajak yang diberlakukan sebesar 45%. Apabila dihitung dalam rasio beban pajak dibagi pendapatan, di mana hasilnya, rasio pada tahun 2019 lebih besar, yaitu 99%. Nah, selanjutnya ada keunggulan bersaing antara PT Adaro dan PT pesaingnya, yaitu PT Indika. Dari perbandingan laba rugi, dapat dilihat laporan laba rugi 2019 dan laporan laba rugi 2020. Dari PT Adaro mengalami penurunan laba pada tahun 2020, sedangkan pada PT Indika mengalami penurunan laba yang sangat signifikan, yaitu sebesar 103 juta US dollar. Selanjutnya, perbandingan menurut rasio CAPEX, yaitu Capital Expenditure. Dari keterangan, arus kas 2020 dan penjualan 2020 dikurangi 2019, di mana hasil perbandingan rasio tersebut antara PT Adaro dengan PT Indika tahun laporan 2019 dan 2020, yang hasilnya PT Adaro lebih unggul dibandingkan dengan PT Indika, di mana PT Adaro mendapatkan rasio perbandingan 39%. Baik, selanjutnya yaitu keunggulan bersaing. Perbandingan antara PT Adaro dan PT Indika. Yang pertama yaitu perbandingan ROA, Return of Asset. Indikator ini untuk menunjukkan mengenai seberapa efisien manajemen perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba. Dari angka tersebut diambil dari laporan keuangan masing-masing perusahaan. Laba bersih tahun 2020 dibagi total aset yang menghasilkan PT Adaro mendapatkan
rasio perbandingan 2%, yang artinya Adaro dapat mengembalikan modal perusahaan selama 2 tahun, sedangkan PT Indika belum bisa mengembalikan modal perusahaan yang sudah ditetapkan. Kemudian untuk kekuatan tawar-menawar, yaitu diukur menggunakan rasio gross profit margin, yaitu untuk menganalisa kesehatan keuangan. Dari hasil tabel tersebut, mampu menghasilkan persentase gross profit margin sebesar 9%, sedangkan PT Indika sebesar minus 5%. Jadi, dari perbandingan berikut ini, Adaro lebih unggul dibanding PT Indika. Kemudian, analisis keuangan. Perbandingan ROE, Return on Equity. Dari hasil ini dapat mengukur seberapa besar perusahaan dapat mengembalikan modal dari uang yang sudah diinvestasikan oleh pemegang saham. Hasilnya yaitu PT Adaro dapat menghasilkan laba sebesar 4% setiap tahunnya, sedangkan PT Indika dinyatakan rugi 12% setiap tahunnya. Baik, di sini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di perbandingan analisis, kami juga menggunakan metode perhitungan DuPont Analysis untuk mencari ROE, Return on Equity, di mana DuPont Analysis data yang diperhitungkan seperti net profit margin, asset turnover, dan financial leverage, yang dimana hasilnya sama dengan yang sudah dijelaskan di perbandingan analisis sebesar 4%. Selanjutnya di evaluasi saham. Di sini untuk mengetahui estimasi harga saham yang akan dijual, maka memerlukan perhitungan DCF, Discount Cash Flow. Dalam mencari estimasi saham dijual dari perhitungan DCF didapat dari yang pertama mencari Free Cash Flow, yang kedua non-debt, yang ketiga Share on Standing. Disarankan bagi investor sebaiknya membeli saham di harga 2.319. Jika investor ingin mendapatkan return saham 70%, maka dapat dijual dengan harga 7.729. Sekian penjelasan dari kami mengenai investasi saham PT Adaro. Terima kasih waktunya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.